majelis kajian suling yang insya Allah terhormat Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, bersihkan nikmat iman dan Islam dan juga diberi kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Hidayah untuk mengikuti kajian suling yang insya Allah akan diberikan oleh Ustaz kita Bapak Ustaz Iskandar yang alhamdulillah sudah ada di kita. Yang belum ada kita sama-sama hadirkan salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Insya Allah kita menjadi pengikut yang mendapatkan syafaat di akhir nanti. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian sore pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk membuka kajian hari ini. Al-Fatihah. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kajian ini sambil menunggu saudara-saudara kita dari Darul Ulum dan Mutakin, saya akan sampaikan langsung. Saya berikan kepada Ustaz kita Bapak Ustaz Abad LC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد. معاشر المسلمين, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi hari yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini jamaah sekalian, kita termasuk orang yang sangat kaya di kehidupan dunia pada saat ini. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan raka'atain fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh yang barusan kita laksanakan Bapak Ibu sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dibandingkan dunia dan apa yang berada di dalam dunia ini. Dan mudah-mudahan setiap rakaat yang barusan kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan kita turunkan kepada Rasul yang mulia, baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah mengajarkan kepada kita jalan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang nabi yang sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaatul ummah. Dan semoga kita yang berada
di tempat ini menjadi bagian daripada golongan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan terus istiqamah di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan subuh kali ini bagi tidak salah jamaah Masjid Baitul Hidayah Qaulutul Muttaqin sama Darul Ulum begitu kan? Mudah-mudahan ketiga jamaah yang datang dari masjid ini dan berada di tempat ini termasuk golongan hamba Allah yang nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada saat ini adalah jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga. Dan tema ini jemaah sekalian kami ambil dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 19. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, dulu aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangan keledai. Lalu pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat. Sungguh aku akan ajarkan kepadamu beberapa nasihat." Dan nasihat ini jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Minimal sekali yang kecil buat keluarga kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang begitu berharga kepada anak muda yang bernama Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka beliau mengatakan nasihatnya adalah ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Dan di dalam riwayat yang lain jemaah sekalian, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi shiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu luang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita dalam keadaan susah. Maka dalam hal ini jemaah sekalian kami ambil syarah daripada hadis ini dalam kitab Al-Qulul Badiyati Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Mansur As-Subrah Habibullah Ta'ala, salah satu ulama yang terkenal dengan ilmu fikihnya di Arab Saudi, terus sampai sekarang di provinsi Mesir. Beliau menyebutkan jemaah sekalian, هذا الحديث حديث عظيم تضمن وصايا جليلة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. Beliau mengatakan hadis yang barusan kita sebutkan, kata beliau, itu mencakup kaidah-kaidah dalam urusan agama. Lalu kemudian beliau mengatakan mencakup nasihat-nasihat yang begitu agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau sebutkan salah satu perkataan para ulama kita. Beliau mengatakan tadabbartu hadzal hadits fa adhashani wa kuntu atishu. Ketika ulama ini jemaah sekalian mentadaburi kandungan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barusan kita sebutkan, maka beliau mengatakan, aku terheran dengan hadis itu. Kenapa demikian? Liqillati tafahumi di ma'nahu. Karena para ulama tersebut mengatakan dan
dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Faidah yang pertama, dalam kalimat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membawaku di atas tunggangan. Faidah yang beliau sebutkan di sini jamaah sekalian, wa fihi tawadhu'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa zuhduhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng daripada Abdullah bin Abbas di atas keledai tadi, ini memberikan faedah buat kita tentang ketawaduan dan kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu jamaah sekalian, kendaraan yang paling mahal apa jemaah? Entah itu banyak hadisnya. Entah apa pada saat itu yang paling mahal? Kalau seandainya jemaah mempelajari dan mengikuti kajian berkaitan dengan keutamaan dakwah, pasti akan mendapatkan hadis itu. Unta merah. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ketika kita berdakwah dan orang yang kita dakwahkan mendapatkan hidayah lewat kita, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita akan mendapatkan umurun ni'am, utama. Tapi kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih keledai untuk membonceng daripada siapa tadi? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ini memberikan faedah buat kita tentang sikap ketawaduan dan kezuhudan kita terhadap kehidupan ini, Maka beliau sebutkan di sini, wala rubbama ra'aita minan nasi man yahlifu an yarkiba sayyaratan mutawadi'atan. Di zaman kita sekarang jemaah sekalian, orang yang punya pangkat dan jabatan, orang yang punya kedudukan, orang yang punya nama di kalangan masyarakat, akan kita dapatkan mereka yang punya nama dan kedudukan tadi akan merasa malu untuk menaiki kendaraan yang sifatnya sederhana. Betul atau tidak jemaah? Banyak kita dapatkan. Dalam persoalan makanan juga kita akan dapatkan. Ketika mereka kita undang orang terhormat punya pangkat dan jabatan, ketika kita menyuguhkan kepada mereka makanan yang biasa-biasa saja, mereka bukan untuk makan daripada makanan yang kita persiapkan, dan ini terjadi. Tapi berbeda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah sekalian, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu di atas tunggangan keledai, dan ini menunjukkan apa tadi? Sikap apa? Ketawaduan dan kezuhudan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah sekalian, pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi, seberapa banyak pun harta yang Allah titipkan buat kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang Allah titipkan kepada kita, jangan sampai kita menunjukkan sikap kesombongan kita kepada orang lain. Karena yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatun muhlikat, ada 3 sebab yang akan membinasakan seseorang. Yang pertama, syukrun muta', kebakhilan yang selalu ditaati. Ketika Allah titipkan harta kepada mereka, mereka berat untuk mengeluarkan zakat daripada harta itu. Mereka berat untuk mengeluarkan harta yang mereka punya untuk diinfakkan di jalan Allah. Tapi ada lagi pernyataan Ustaz, walaupun dia beli tapi selalu dikasih sama Allah Ustaz. Dan ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah biarkan mereka sampai nanti pada saat waktu yang tepat Allah akan cabut daripada kenikmatan yang Allah berikan. Itu kisahnya. Qaul ta'ala alaihi. Dia dan dulu orang taat, tapi pelit untuk mengeluarkan zakat daripada harta yang Allah titipkan.
Lalu yang kedua, sebab yang membinasakan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hawaun muttaba'un. Kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Lalu yang ketiga, dan ini berkaitan dengan poin yang kita sampaikan sekarang, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Berbangga diri terhadap banyaknya ketaatan, terhadap banyaknya harta yang Allah titipkan, terhadap pangkat yang dan jabatan yang tinggi yang Allah amanahkan kepada mereka. Makanya jemaah sekalian, kami sampaikan lagi dan kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan sikap kezuhudan dan ketawaduan kita terhadap kehidupan ini. Di sini belum menyebutkan Nabi SAW itu jemaah sekalian bisa saja meminta kepada para sahabat untuk menyiapkan unta merah yang kita sebutkan tadi. Dan bahkan Rasul SAW bal laqad khayyara baina an yakuna mulukan rasulah atau abadan rasulah. Nabi itu jemaah sekalian diberikan pilihan. Beliau mau menjadi seorang raja sekaligus rasul atau menjadi seorang hamba biasa sekaligus rasul. Kalau kita dipilih jemaah, misalnya kita diberikan pilihan, kita mau menjadi seorang raja sekaligus utusan presiden atau menjadi rakyat biasa sekaligus utusan, kira-kira kita pilih yang mana? Yang pertama. Tetapi Nabi SAW di sini mengatakan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, fakhtara an yakuna 'abadan rasulah. Maka Nabi itu memilih untuk menjadi hamba biasa sekaligus utusan Allah. Nah, itu faedah yang pertama. Itu adalah menunjukkan sikap ketawaduan dan kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, faedah daripada hadis ini jamaah sekalian, tawjihus syababis sabirin. Ini tugas kita sebagai orang tua. Kita harus selalu mengingatkan dan menasihati anak dan generasi muda kita. Jangan sampai kita biarkan mereka jatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Jangan sampai kita kira jemaah sekalian Allah menitipkan anak ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kepala keluarga, ibu rumah tangga, dua-duanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Jangan sampai kita setelah dititipkan anak kita biarkan mau dia paham agama, mau dia sholat atau enggak, tidak pernah kita pikirkan. Dan itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syurah muslimin yang dirahmati oleh Allah? Beliau menyebutkan ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wa li wasiyyati shaghir athar. Ketika kita memberikan nasihat kepada generasi muda ataupun anak-anak kita, itu akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Berbeda dengan ketika kita memberikan nasihat ketika mereka sudah tumbuh dewasa. Ya, ibaratkan seperti kita meluruskan pohon yang kecil dan meluruskan pohon yang sudah besar. Mana kira-kira yang susah jemaah? Ketika masih kecil atau sudah besar pohonnya? Ketika sudah besar. Maka dalam hal ini beliau menyebutkan bi an yusi syabab as-sighar bima yanfa'uhum fa innahum yanfa'unaha 'anhu wa ya'maluna biha wa lahum mithlu ajrihim kullama 'amilu mahma qalat sanawat. Dalam hal ini jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita harus memberikan nasihat dan wejangan kepada generasi tersebut sesuai dengan apa yang memang mereka butuhkan. Kalau seandainya mereka tidak pernah melakukan sholat, jangan dulu disibukkan dengan perkara yang lain. Contohnya dia masih begadang. Jangan dulu sampai kita memberikan nasihat, jangan begadang dulu, tetapi dahulukan perkara yang sangat urgent, yaitu perkara sholat. Maka insya Allah dengan begitu jemaah sekalian, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih besar adalah kita akan mendapatkan pahala selagi mereka mau mengamalkan apa
apa yang kita nasihatinya walaupun sudah berlalu lama waktu tersebut. Ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang akan kita dapatkan ketika kita memahami secara kontekstual daripada hadis ini, akan ada orang-orang yang mengatakan Allah itu zat yang maha lemah. Percaya atau tidak ya? Nabi mengatakan jagalah Allah. Akan ada orang-orang yang menyimpang daripada pemahaman agama ini yang mengatakan Allah itu zat yang maha lemah. Kenapa demikian? Buktinya Nabi memerintahkan kita untuk menjaga Allah. Nah, siapa di antara jamaah yang bisa memberikan faedah buat kita? Apa maksud dibalik sabda Nabi SAW, jagalah Allah? Penjagaan yang bagaimana dimaksudkan oleh Nabi SAW? Ya Allah jemaah, ada yang bisa memberikan faedah buat kita? Ayo bapak-bapak, rijal qawwamuna 'alan nisa. Gimana Pak? Dalam ketaatan. Baik. Ada lagi? Jemaah yang dirahmati oleh Allah, penjagaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup 4 perkara. Yang pertama, menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan di dalam syariat. Lalu yang kedua, memberikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, melakukan setiap perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, menjauhi setiap larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran ataupun lewat lisannya Nabi SAW. Ada berapa tadi? Pertama, menjaga batasan Allah. Yang kedua, memberikan hak-haknya Allah. Yang ketiga, ya Allah jemaah, baru disampaikan sudah lupa. Ya, menjalankan perintah Allah. Yang keempat, menjauhi setiap larangan. Tolong diingat, dia akan ada ujian. Baik. 4 perkara yang barusan kita sebutkan itu adalah yang bersifat umum. Karena bentuk penjagaan hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibagi menjadi 2. Ada yang bersifat umum yang barusan kita sebutkan 4 perkara tersebut. Lalu yang kedua, ada yang bersifat khusus, amalan yang betul-betul kita harus berikan perhatian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya. Pertanyaan yang selanjutnya buat jemaah, siapa di antara jemaah yang bisa menyebutkan satu ayat di dalam Al-Quran yang betul-betul Allah sebutkan secara spesifik kata jaga amalan itu? Apa jemaah? Kalau ku tidak berasal dari kata hafil wa yahfaz. Jadi kalau kita mau belajar istiqomah, ini belajar sama jamaah pengajian. Ketika ditanya, insya Allah istiqomah diam. Apa jamaah? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala di antara perkara yang sifatnya khusus yang harus kita jaga, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan salat al-wusta, salat pertengahan. Kenapa perkara salat yang Allah ingatkan kepada kita yang harus kita berikan perhatian khusus? Ada beberapa sebab. Yang pertama jemaah sekalian, as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang daripada agama kita. Kalau seandainya ada di antara kita yang mengatakan kita ingin mendakwahkan Islam tapi di satu sisi dia tidak pernah melaksanakan ibadah salat, maka dia adalah orang yang menghancurkan agama Islam. Itu sebab yang pertama kenapa harus salat. Lalu yang kedua, salat ini adalah yang menjadi pembeda antara orang Islam dengan orang
kafir. Berarti orang yang tidak melaksanakan sholat, maka dalam hal ini walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, orang yang meninggalkan sholat, kadang-kadang dia sholat, kadang-kadang enggak, maka dalam hal ini ada yang mengatakan dia telah keluar daripada Islam dan dia tidak dikeluarkan daripada Islam. Terlepas daripada perbedaan itu jemaah sekalian, orang yang meninggalkan sholat, maka ada ancaman yang disebutkan di dalam syariat yang telah disepakati oleh para ulama. Orang yang tidak pernah kita lihat dia laksanakan ibadah sholat, maka dia tidak diperbolehkan untuk disolatkan. Walaupun dia di dalam keadaannya di Islam, tetapi kalau seandainya kita tidak pernah melihat dia melaksanakan ibadah sholat, maka haram hukumnya bagi kita untuk menolakkan orang tadi. Kenapa Ustaz? Kok ini ekstrim sekali di dalam Islam? Enggak. Itu adalah hukuman yang Allah berikan bagi mereka yang memang tidak mau memaksimalkan kehidupannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu yang kedua. Lalu sebab yang ketiga kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sholat? Karena sholat inilah yang akan pertama kali ditimbang dan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Puasanya kita, zakatnya kita, ibadah haji dan umrohnya kita itu urusan 2 dan 3. Tetapi yang akan pertama kali diperiksa oleh Allah dalam catatan buku catatan kita dan ibadah hari kiamat adalah perkara sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka Nabi SAW menyebutkan fa'in sholuhan faqad sholuha sa'iru amali. Kalau sholatnya sudah baik, maka semua amalan yang pernah dia lakukan akan baik dan diterima oleh Allah. Tetapi yang jika sholatnya tidak pernah ia kerjakan, tetapi dia terkenal dengan orang yang dermawan, selalu ia keluarkan hartanya di jalan Allah, kegiatan sosial selalu ia ikuti, maka orang yang tidak pernah sholat jangan pernah mengharapkan balasan terhadap kebaikan itu. Karena yang akan menjadi penentu yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik fasadat faqad khasira. Maka jika salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk golongan orang-orang yang sangat merugi di hadapan Allah. Maka jemaah sekalian, seperti yang pernah kita dapatkan di pengajian, tidak ada syariat di dalam Islam ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima syariat kecuali salat. Perkara zakat ayat itu turun kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara puasa, ibadah haji dan umroh ayat itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika berkaitan dengan ibadah salat, Allah perintahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima daripada syariat salat. Berapa waktu salat pertama kali ketika diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? 50. Tidak ada kegiatan yang lain kalau seandainya 50 dalam sehari. Pokoknya beberapa menit kemudian kita salat. Setelahnya kita sholat. Nabi diperintahkan untuk meminta dikurangi sampai pada keputusan finalnya adalah 5 waktu sholat. Tetapi 5 waktu sholat ini pun masih banyak di antara kita yang berat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita semua akan mati jemaah. Cepat atau lambat, baik yang tua ataupun yang muda, semuanya pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita persiapkan. Bukan persoalan kematian yang kita khawatirkan, karena siapapun di antara kita ini pasti akan punya giliran tersendiri. Yang kita khawatirkan adalah kita mau diwafatkan dalam keadaan seperti apa? Mau diwafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah atau dalam keadaan yang su'ul
khatimah, dan pilihan itu tergantung kita. Nah itu jamaah sekalian, perkara yang khusus yang harus dijaga oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW, man yadmanuni ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi al-nadlahu jannah. Barang siapa yang mampu memberikan jaminannya kepadaku untuk menjaga apa yang berada di dua bibirnya. Maksudnya apa jemaah? Gigi atau lisan? Lisan kita. Nabi mengingatkan ini. Siapapun di antara kita yang mampu memberikan jaminan kepada Nabi SAW untuk menjaga lisan yang kita punya, wa ma baina rijlaihi, dan menjaga apa yang berada di dua kakinya yang dimaksud adalah kemaluan, maka Nabi SAW sebutkan admanu lahum jannah. Aku berikan jaminan kepada orang tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa jemaah sekalian? Nabi SAW menyebutkan secara khusus berkaitan dengan lisan kita, lalu yang kedua yang berkaitan dengan kemaluan kita. Karena dua hal inilah yang banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah. Walaupun lisan kita tidak bertulang, tetapi dia seperti ungkapan yang ibu-ibu paling tahu biasanya, lebih tajam daripada sidah. Mungkin jemaah pernah mendengarkan kisah dua orang wanita yang disampaikan oleh sahabat Nabi SAW ketika sahabat tersebut mengadu kepada Nabi SAW. Ini pelajaran buat kita sebagai laki-laki dan juga buat ibu-ibu sekalian. Wanita yang pertama jemaah sekalian, sahabat ini menyampaikan kepada Nabi SAW, dia adalah orang yang terkenal dengan puasa sunnahnya. Dia adalah orang yang terkenal dengan kedermawaannya. Dia adalah orang yang terkenal dengan qiyamul lailnya. Tetapi kata sahabat ini, walakin tu'ti jiranaha bilisaniha. Akan tetapi wanita yang pertama tadi menyakiti tetangganya dengan lisan yang dia punya. Apa kata Nabi? Fahiya min ahli nar. Dia termasuk penduduk neraka. Lalu kemudian wanita yang kedua yang disampaikan oleh sahabat itu, dia tidak menjaga sholat sunnahnya, tidak menjaga qiyamul lailnya, tidak menjaga puasanya. Kalaupun dia bersedekah hanya dengan sepotong keju, tetapi dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisan yang dia punya. Lalu kata Nabi SAW, dia min ahli jannah. Wanita tersebut adalah termasuk penduduk surga. Kalau kita diberi pilihan jemaah, kita mau masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Semuanya pasti ini masuk surga. Tetapi kadang-kadang jemaah sekalian dari mana oleh Allah, yang namanya fitnah ini tidak mengenal yang namanya dia jamaah masih Baitul Hidayah, Raudhul Muttaqin, Darul Ulum, nggak kenal yang namanya itu. Fitnah lisan ini bisa terkena kita yang sudah lama mengaji. Setiap saat kita menghadiri majelis ilmu, tetapi setelah kita keluar dari pintu masjid, apa yang kita omongin? Aib dan keburukan orang lain. Kita suka merendahkan orang lain. Dan itu terjadi di kalangan orang yang berilmu dan bahkan di kalangan orang awam. Semuanya terkena fitnah lisan ini. Maka ingat jemaah dirahmati oleh Allah, Nabi SAW telah mengingatkan kita akan bahaya daripada dosa apa yang paling susah untuk diampuni? Dosa lisan kita yang berkaitan dengan menggibahi dan membicarakan keburukan orang lain. Jangan sampai kita mengira setelah kita membicarakan si A di pos pertama, pos kedua, pos ketiga, tidak pernah kita selesaikan urusannya, lalu kemudian orang yang kita bicarakan keburukan itu meninggal dunia. Kita katakan sudah selesai Ustaz. Dia sudah wafat, tidak ada lagi urusan. Maka ingat dari Allah jemaah sekalian, satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, sebanyak apapun kita beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka dosa itu tidak akan pernah diampuni sebelum kita selesaikan urusan
urusannya dengan orang yang bersangkutan. Kalau seandainya dia sudah wafat, maka mohonlah sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dosa kita diampuni. Karena jemaah dirahmati oleh Allah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan dosa sosial. Ketika Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapakah golongan orang-orang yang bangkrut? Menurut akal sehat kita, orang yang bangkrut itu sesuai dengan jawaban para sahabat. Innal muflisu fina man laisa lahu dirham wala mata. Orang yang bangkrut itu, wahai Rasul, yang tidak memiliki harta kekayaan dan tidak memiliki dirham. Tetapi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada para sahabatnya kebangkrutan yang sebenarnya, kerugian yang sebenarnya adalah Nabi SAW katakan, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya golongan umatku yang bangkrut, yang merugi, yang nanti pada hari kiamat datang dengan pahala salatnya, datang dengan pahala puasanya, datang dengan pahala zakatnya. Di waktu yang sama, wa ya'ti qad syatama hada. Di waktu yang sama datang dengan dosa telah membicarakan dan mencaci maki orang lain. Wa qadhafa hada, menuduh orang lain berzina itu adalah disebabkan oleh lisan. Wa daraba hada wa safaka dama hada, memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain. Dan apa yang terjadi jemaah sekalian? Pahala kebaikan yang kita bawa tadi akan habis kita transfer kepada orang yang pernah kita zalimi sampai habis. Ketika kebaikan itu semua sudah habis, keburukan orang yang pernah kita bicarakan itu akan ditransfer ke kita sampai nanti pada akhirnya yang seharusnya kita masuk ke dalam surga, kita akan dicampakkan oleh Allah dan kita akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jemaah sekalian, wa ma baina rijlain, menjaga apa yang berada di dua kaki. Hari ini jemaah sekalian di mana-mana terjadi perzinahan dan pelecehan seksual. Dan itu kejadiannya dialami oleh orang-orang yang memahami agama Allah. Siapapun di antara kita jemaah sekalian, tidak ada jaminan kita akan terlepas daripada fitnah kemaksiatan itu. Jangankan kita, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam diuji oleh Allah dengan perkara yang sama. Tetapi karena Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam adalah orang yang taat kepada Allah, yang selalu mengingat Allah, ketika dia dihadapkan dengan kemaksiatan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Dan kita yang berada di tempat ini, demi Allah jemaah sekalian, tidak ada jaminan sama sekali kita akan terlepas daripada fitnah perzinahan itu. Kita sudah tua Ustaz, malah yang tua yang sekarang banyak terjadi pelecehan terhadap wanita. Dan yang kita sayangkan lagi jemaah yang dirahmati oleh Allah, kasus ini terjadi di pondok-pondok pesantren dan sering kita baca. Dan itu menandakan dan memberikan pelajaran kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa orang yang memahami agama, yang sering menghadiri majelis ilmu, tidak ada jaminan dia akan terbebas daripada fitnah syahwat tersebut. Siapapun di antara kita pasti akan terjatuh dalam hal itu ketika mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua jemaah sekalian, bentuk penjagaan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala bersifat khusus. Sebenarnya banyak, cuma kita batasi dua saja. Yang pertama tadi apa? Salat. Lalu yang kedua menjaga lisan dan kemaluan. Nah, pertanyaannya adalah, Ustaz, kita kan sudah berusaha untuk menjaga batasan-batasan Allah, berusaha untuk memberikan hak-haknya Allah, melaksanakan setiap perintahnya Allah.
menjauh setiap larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan kita dapatkan? Sesuai dengan sabda Nabi tadi, jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan penjagaannya kepada kita. Penjagaan hamba ataupun penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba yang telah menjaga Allah tadi ada dua juga. Seperti disebutkan dalam kitab ini, jemaah sekalian. Yang pertama, Allah akan menjaga kita dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia. Yang pertama kita ulangi, Allah akan menjaga kita dalam kebaikan urusan dunia kita. Allah akan menjaga anak dan istri kita. Allah akan menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita. Allah akan memberikan kemudahan setiap urusan dunia yang kita lewatkan. Dan satu contoh yang sangat real yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi menceritakan tentang dua anak yatim yang memiliki dua bapak yang soleh. Ini tugas kita sebagai kepala keluarga jemaah. Menceritakan dua anak yatim yang ditinggalkan oleh dua bapak yang soleh. Allah Subhanahu Wa Taala dampak daripada kesolehan dua bapak tadi, Allah jaga hartanya. Lalu ketika dua anak tadi tumbuh dewasa, barulah Allah berikan kemudahan bagi dua anak tadi untuk mendapatkan daripada harta yang Allah jaga tadi. Dan itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa kana abuhuma shalihan. Bapak daripada dua anak ini adalah bapak yang soleh. Pelajaran buat kita jemaah sekalian. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan anak dan istri kita selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka mulai dari diri kita. Dan ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah perintahkan bagi kita yang laki-laki untuk menjaga diri kita terlebih dahulu, lalu kemudian anak dan keluarga dari ancaman api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba yang telah menjaga Allah Azza wa Jalla, dan ini yang lebih mulia dan lebih utama. Beliau menyebutkan, wa huwa asrafu minal awwal hifdzullahi ta'ala li'abdihi fi dinihi fayafrahu 'alaihi dinahu wa imanahu fi hayatihi min asy-syubuhat wal bid'ah was-shahawat al-muharramat hina kana muti'an lillahi tabaraka wa ta'ala. Jemaah dirahmati oleh Allah, yang kedua ini adalah yang paling berharga buat kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan penjagaannya kepada hamba yang telah menjaga Allah Azza wa Jalla dalam urusan agama. Allah akan menjaga keimanan kita dari perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah sekalian, mudahnya kita untuk datang ke tempat ini bukan karena kemampuan kita, tetapi itu semua Allah mudahkan. Mudahnya kita bangun ketika sholat subuh itu adalah bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya adalah, dan ini yang kita harapkan ketika nanti pada saat tibanya sakaratul maut, jangan kita mengira bahwa kita akan diwafatkan dalam keadaan Islam ketika kita diwafatkan oleh Allah. Baik kami yang duduk di hadapan jemaah sekalian ataupun kita semua yang berada di tempat ini, tidak ada jaminan sama sekali kita akan diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah. Makanya Allah ingatkan, dibagi bapak-bapak sekali bukan selalu mengingatkan, ataupun khatib itu selalu mengingatkan kepada kita yang hadir sholat Jumat. Apa wasiatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
wa antum muslimun. Allah ingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menggunakan nun yang bertasydid, wa la tamutunna. An-nun yang bertasydid dalam ayat ini untuk penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan Islam. Makanya siapapun di antara kita jemaah sekalian, walaupun kita memakai peci, baju muslim, jilbab yang besar, menghadiri kajian dan seterusnya, demi Allah kami sampaikan, tidak ada jaminan dari Allah kita akan diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka pada saat sakaratul maut, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waswas, tipu daya syaitan, karena syaitan itu akan menipu kita sampai nanti kita akan diwafatkan mengikuti ajaran syaitan la'anatullah alaih. Dan itu semua jemaah sekalian tidak akan pernah bisa kita dapatkan kecuali dengan satu syarat. Apa syaratnya tadi? Ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kan semuanya sudah mendekati kematian, Pak. Setiap tahun ketika bertambah tahun itu, bukan umur kita yang panjang, tetapi jatah kehidupan kita semakin singkat. Ketika pergantian hari, jadi kehidupan kita semakin singkat, dan itu menandakan bahwa akan tiba masanya kita akan memasuki fase kehidupan yang selanjutnya, itu fase alam barzakh. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam barzakh ini jemaah sekalian bisa menjadi rawdatun min riyadil jinan, bisa menjadi taman-taman surga, dan bisa menjadi jurang-jurang daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tergantung daripada amal perbuatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama, an yasrifa an abdihi ba'd umuri dunya fayatlubu baban min abwabi dunya fayughliqu anhu li'ilmi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, ketika kita minta kepada Allah urusan dunia, minta harta dan kekayaan, sebelum kami lanjut, suruhnya jam berapa ya? 6 tepat, berarti tinggal 1 menit. Lewat sedikit nggak apa-apa ya. Kalau dia minta tutup, kita tutup langsung ini. Baik, kalau seandainya boleh lanjut bisa kita sedikit, karena masih ada satu potongan hadis. Jemaah dirahmati oleh Allah, ketika kita minta urusan dunia kepada Allah, lalu Allah belum mengabulkan, jangan sampai kita menunjukkan sikap suudzonnya kita kepada Allah. Kita minta harta, kita minta rumah, tapi belum dikasih oleh Allah. Bisa jadi jemaah sekalian ada hikmah di balik ini. Jangan sampai ketika kita diberikan harta oleh Allah, diberikan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemewahan dunia itulah yang akan memalingkan kita daripada kehidupan akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Hakim, beliau menyebutkan, idza habballahu 'abdan, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, hamamud dunya, maka Allah akan menjaganya daripada kehidupan dunia. Kama yaqulu ahadukum yahmi saqimahul ma, seperti salah seorang di antara kalian yang menjaga orang yang sakit. Kalau kan kadang-kadang ada penyakit yang tidak bisa terkena air, maka kita menjaga orang sakit tersebut daripada air. Itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba daripada kehidupan ini, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang terbaik buat kita. Lalu yang terakhir jemaah sekalian, daripada potongan hadis tadi, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'arraf ila Allah fil raha
ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu luang, maka Allah akan mengenalimu di waktu susah. Pertanyaannya, kebanyakan kita mengingat Allah dalam keadaan senang atau susah? Dalam keadaan susah. Kaidahnya adalah bagaimana mungkin kita akan diingat oleh Allah dalam keadaan susah kalau di saat senang kita lupa. Masuk akal atau tidak? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dalam keadaan yang darurat, ketika di waktu senang kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Ketika hamba mengingat Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan memberikan pertolongan dalam keadaan sempit. Contohnya kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika dikejar oleh siapa? Fir'aun beserta dengan bala tentara yang Allah sebutkan, falamma tara al-jama'an, ketika dua pasukan itu saling melihat. Pasukan Fir'aun mengejar pasukan Nabi Musa alaihi salatu wassalam sehingga dua pasukan saling melihat. Apa perkataan pasukan daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Qala ashabu Musa inna lamudrakun, sungguh kita akan tersusul oleh mereka. Tetapi bentuk keyakinan daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali mereka tidak akan pernah bisa menyusul kita, karena sungguh aku memiliki Rabb yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di hadapan Nabi Musa ini lautan, tidak ada lagi jalan keluar, sudah mentok jalannya. Tetapi karena dampak daripada ketakwaan dan keimanan daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaka al-bahra, pukullah lautan itu dengan tongkat engkau bunuh. Kemudian lautan itu terbelah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ataina Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin. Allah selamatkan Nabi Musa beserta dengan bala tentaranya, lalu kemudian Allah menenggelamkan siapa? Fir'aun dengan bala tentaranya. Kisah Nabi Yunus. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, semuanya mendapatkan pertolongan ketika sudah mentok jalan keluarnya. Secara akal sehat manusia tidak ada lagi kesempatan untuk hidup. Ditelan oleh ikan, dibawa ke dasar laut. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Tetapi Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan itu adalah semua bukti kebenaran daripada sabda Nabi SAW bahwa ketika kita mengenal Allah, ketika kita selalu berada di dalam ketaatan dalam keadaan kita senang, maka pada saat kita susah dalam keadaan yang darurat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan pertolongan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Maka yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kami tutup, kami sedikit ingin mengulangi beberapa poin yang barusan kami sampaikan. Yang pertama, faedah daripada hadis tadi, sikap kezuhudan dan ketawaduan Nabi SAW. Lalu yang kedua, tugas kita sebagai orang yang tua atau orang yang sudah dewasa mengingatkan dan menasihati generasi muda. Faedah yang ketiga, menjaga Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Yang bersifat umum ada empat. Yang pertama, menjaga batasan-batasan Allah. Yang kedua, sudah lupa. Yang kedua apa tadi? Memberikan hak-haknya Allah. Yang ketiga, menjalankan perintah-perintahnya Allah. Yang keempat, meninggalkan larangan Allah. Poin yang kedua adalah yang secara khusus. Yang pertama, menjaga salat. Yang kedua, menjaga lisan dan maluan. Kemudian poin yang selanjutnya adalah Allah menjaga kita dalam dua urusan. Yang pertama, urusan dunia. Contoh seperti Allah akan jaga anak dan istri kita, Allah akan jaga kesehatan kita, Allah akan jaga daripada harta yang dititipkan buat kita. Lalu yang kedua, dalam urusan agama. Contohnya seperti pada saat kita sakaratul maut, akan dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, Allah akan palingkan dari kita
kehidupan dunia. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Lalu yang terakhir, Nabi berpesan kepada kita, kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu kita senang, di waktu kita lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita ketika kita dalam keadaan sudah butuh dengan urusan ini. Mudah-mudahan jemaah sekalian, apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi khusus bagi kami pribadi dan bagi jemaah sekalian. Dan kami ucapkan kepada jamaah dan khusus kepada BKM Fasilitas Hidayah dan dalam hal Pak Mehmet yang menghubungi kami, karena kami di sini itu tahun lalu kalau nggak salah ya, tahun lalu kemarin diminta untuk isi Idul Fitri, yang juga nggak bisa. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk berada di dalam satu majelis bersama dengan jamaah Baitul Hidayah, Wadul Mujahidin dan Darul Ulum. Mudah-mudahan kalau bisa kita katakan huna nabda fil jannah wa fil jannati naltaqi. Di masjid ini kita mulai bersatu majelis, saling kenal mengenal, dan insyaallah nanti kita akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang masih kami bisa sampaikan. Sebelum kami tutup, mungkin ada satu dua pertanyaan yang mudah-mudah saja dia akan sulit. Pada tafadhol masyhur wa ma'ruf. Silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana itu caranya? Dua pertanyaan nih Pak Ustaz. Kalau suami tidak sholat, bagaimana dosanya itu Pak Ustaz? Yang pertama, ketika kita bermusuhan sama orang, dalam hal ini kita harus perhatikan yang memulai masalah itu siapa. Kalau seandainya yang memulai masalah kita yang masih hidup, maka tetap nanti pada hari kiamat kita akan dihadapkan dengan orang yang bersangkutan, yang walaupun kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bersangkutan tadi akan ditunggu sama orang yang bermusuhan dengan. Dan ini lagi-lagi kami sampaikan karena tidak ada jalan yang lain. Walaupun kita sedekahkan harta yang kita punya atas orang yang kita walimi tadi, tidak akan pernah selesai urusan. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya memang yang punya masalah itu atau yang memulai masalah adalah orang yang sudah wafat terlebih dahulu, lalu kita memaafkan, maka urusan kita sudah selesai. Yang menjadi urusan adalah orang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Maka jamaah sekalian, supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, misalkan ada orang yang menzalimi kita, jangan pernah kita balas kezaliman dengan kezaliman, tetapi bukakan pintu maaf buat mereka. Kita dizalimi juga dapat pahala. Ketika kita bukakan pintu maaf buat mereka pun dapat pahala. Dan satu poin yang harus kita tekankan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bagi orang yang punya masalah. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layali fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Ketika kita punya masalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la yahil, tidak halal, berarti haram bagi kita untuk mendiamkan saudara kita melebihi daripada 3 hari 3 malam. Misalkan ada si A sama si B punya masalah, mereka berseteru, akhirnya saling mendiamkan. Diperbolehkan dalam masalah ini dengan syarat jangan sampai melebihi daripada 3 hari 3 malam. Tapi kita enggak sekarang. Ketika sudah ada masalah, jalan cuma satu sebenarnya. Ketika mereka berpapasan, yang satu mencari jalan yang lain, yang satu mencari jalan yang lain. Kadang-kadang ketika mereka berpapasan, sudah balik arah lagi ke rumah, dan ini tidak diperbolehkan di dalam syariat. Lantas siapakah yang terbaik di antara mereka?
Nabi SAW mengatakan wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Tapi kita enggak sekarang. Jangankan mengucapkan salam, memberikan semua aja tidak mau, bahkan kita memalingkan muka kita. Ketika ada masalah lewat situ kita cari jalan yang lain. Maka ini jamaah sekalian perkara yang diharamkan di dalam syariat. Lalu yang kedua, bagaimana seorang suami yang tidak pernah sholat? Kenapa? Jawabannya minta cerai. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Cuma langsung jangan mengambil langsung tindakan minta cerai. Ingatkan dan nasihati suami. Bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah sekalian, baik dia berstatus sebagai suami ataupun bukan, tentu ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, kalau seandainya suami tersebut betul-betul tidak bisa menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang istri diperbolehkan untuk fase pernikahan, untuk membatalkan pernikahan, tetapi bersabar di atas itu jauh lebih utama. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW ketika Nabi ini pernah memboikot 9 istrinya selama 1 bulan. Iya. 9 itu hanya khususkan untuk Nabi. Jangan kita coba-coba mengikuti sunnah yang tidak benar. Kalau kita sekarang batasnya cuma berapa? Berapa Pak? Cuma berapa orang yang bilang 4? Yang lain kan benar. Jadi jemaah, ketika Nabi SAW pernah memboikot 9 istrinya, Allah ingatkan, ya ayyuhan nabi, qul li azwaji, katakan kepada istri-istri, in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha, jikalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan kemegahan yang berada di dalamnya, fata'alai, kemari kalian, umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kemari kalian, aku akan berikan uang kepada kalian dan aku akan ceraikan dengan perceraian yang indah. Dan ini jemaah sekalian, kalau seandainya visi misi daripada kehidupan rumah tangga kita sudah berbeda, suaminya itu ambisi kehidupan dunia sampai lupa kehidupan akhirat, sedangkan istri ini kejarnya adalah kehidupan akhirat. Maka secara hukum Islamnya, secara hukum syariatnya, seorang istri diperbolehkan untuk meminta fase pernikahan ataupun membatalkan pernikahan. Tetapi kami sampaikan lagi, bertahan dan bersabar di atas itu jauh lebih utama. Siapa tahu jemaah sekalian, dengan kesabaran seorang istri, seorang suami yang tidak pernah beribadah tadi mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman fitrahnya kita laki-laki, misalkan ibu-ibu sering ikut kajian, jangan jadi ustazah ketika di rumah. Jangan pernah jadi ustazah. Karena fitrahnya kita laki-laki, nggak tahu setuju atau tidaknya bapak-bapak, tidak mau digurui. Benar atau tidak? Maka ibu-ibu yang sering ikut kajian, ketika pulang ke rumah, jangan sampai menjadi seorang ustazah yang setiap saat menceramai seorang suami. Dan sekarang apalagi ibu-ibu yang suka main medsos, buka beranda bagi IG maupun di Facebook dan seterusnya, ada nasihat yang lewat yang sesuai dengan keadaan, dia akan kirim ke suaminya. Jadi seorang bapak-bapak itu jamaah sekalian tidak akan pernah bisa menerima hal demikian. Jadi ingatkan dengan cara yang baik, jangan sampai kita meninggikan suara, apalagi seorang wanita memposisikan diri sebagai seorang ustazah. Karena kita yang laki-laki itu biasanya kurang sering dengan cara seperti itu. Tetapi kalau dipanggil, disanjung dan seterusnya ketika dalam keadaan begitu tenang kita nasihati, itu jauh lebih kena daripada cara yang barusan kita sampaikan. Begitu Bu ya. Mudah-mudahan, tapi insya Allah suami ibu yang hadir insya Allah suami yang soleh insya Allah, yang selalu menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga menjaga hubungan baik dengan seorang istri. Amin Allahumma alamin. Sama-sama.
kita lanjut ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kita manusia ini kan selalu mengikuti hawa nafsu dunia syaitan. Bagaimana caranya kita melawan hawa nafsu dunia syaitan itu? Dan kemudian bagaimana juga caranya kita menciptakan nafsu mutmainnah, yaitu nafsu jiwa yang tenang. Karena yang dipanggil nanti kehadiran Allah adalah nafsu yang tenang Pak Ustadz. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Kemudian bagaimana caranya kita menyatakan bahwa ketetapan iman itu ada di dalam hati? Bagaimana caranya Pak Ustadz? Kemudian ya itu aja Pak Ustadz yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran seperti yang dibaca oleh Imam tadi, hati kita ataupun golongan manusia yang berkaitan dengan masalah jiwa ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, qad aflaha man zakkaha, telah beruntung mendapatkan kemenangan bagi orang yang selalu bisa membersihkan jiwanya. Lalu kemudian qad khaba man dassaha, celaka sengsara bagi orang yang membiarkan hatinya berada di dalam dosa dan kemaksiatan. Lantas bagaimana caranya kita akan bisa membuat jiwa kita ini supaya tidak ikut hawa nafsu? Dan ini mungkin pernah kita sampaikan di kajian paling pertama di tempat ini. Ada 10 kiat. Ada yang masih ingat jemaah? Ketika pertama kali kami diamanahkan untuk isi kajian di tempat ini, kajian subuh. Dan pada saat itu kami menyampaikan 10 kiat dalam proses tazkiyatun nafs, dan kami ambil daripada kitab Aslul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Yang pertama jemaah, biar lebih cepat, kiatnya adalah memperkuat tauhid kepada Allah. Memperkuat tauhid kepada Allah. Lawan daripada tauhid adalah kesyirikan. Jadi orang yang memperkuat tauhidnya kepada Allah, secara otomatis kesyirikan itu akan hilang. Ini kiat yang pertama untuk membersihkan jiwa. Lalu yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena hati kita ini fitrahnya suka tidak istiqomah. Pagi ini kita berada dalam kajian, siang ataupun sore atau bahkan malam kita akan berada di majelis yang suka membicarakan orang. Maka berdoa supaya hati kita diistiqomahkan dalam ketaatan. Lalu yang ketiga, kiatnya adalah al-iktsaru min qira'atil Qur'an. Memperbanyak membaca, mentadabburi serta memahami isi kandungan daripada Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala mengatakan, "Lau tuharat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Kalau seandainya hati kita bersih, maka tidak akan pernah merasa puas dengan membaca Al-Qur'an. Itu sudah berapa tadi? Sudah 4. Tauhid, kemudian berdoa kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Lalu yang keempat adalah mengingat kematian. Karena hati yang lalai, hati yang mati, ketika dia mengingat kematian pasti akan bersemangat untuk melakukan ketaatan. Lalu yang kelima, al-hadru minal ujubi wal ittiramu bin nafsi. Hati-hati dengan penyakit ujub dan berbangga diri, karena ujub ini akan merusak dan memotori daripada hati yang kita punya. Kemudian yang keenam, tafayurul julasa wa ittifaqur rufaqa, selektif dalam memilih sahabat, atau kalau bahasa ibu-ibu selektif dalam memilih bestie. Jangan pilih bestie yang suka membicarakan orang, itu bestie yang rusak. Tinggal kajian saya yang lebih baik. Siap itu? Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah at-takhliyah wa tahdiyah. Jadi kiat untuk membersihkan hati adalah kita harus keluarkan dulu daripada dosa yang berada di dalam hati, lalu kemudian kita hiasi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang
8 adalah ittikhadul uswah abil qudwah, memilih panutan dalam kehidupan kita, dan sebaik-baiknya panutan adalah siapa? Nabi SAW, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang kesembilan adalah memahami kualitas keimanan dan jiwa kita. Kalau diri kita masih malas untuk sholat, maka yang harus kita perbaiki adalah sholat. Kalau lisan kita masih suka membicarakan orang lain, berarti yang harus kita perbaiki adalah lisan kita. Begitu seterusnya. Lalu satu lagi, sudah 10 ya? Kalau dulu satu lagi. Lalu pertanyaan yang kedua, lupa tadi apa pertanyaan? Nafsul mutmainah, jiwa yang tenang, mutmainah. Jiwa yang tenang menghadapi kematian. Maka dalam hal ini jemaah sekalian, tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain yang bisa mengantarkan kita kepada jiwa yang tenang yang akan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, kecuali dengan satu syarat, yaitu selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ibadah yang barusan kita laksanakan harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Lalu yang kedua, ittiba'ur rasul, yaitu berusaha semaksimal mungkin mengikuti tata cara ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja sudah begitu jalannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan jiwa yang tenang yang akan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Sudah lewat 25 menit. Sekali lagi mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada DKM Baitul Hidayah, Rawdatul Muttaqin dan Darul Ulum. Mudah-mudahan yang menjadi wasilah bagi kita sekalian. Dan akhirnya mengucapkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi kajian sore hari ini. Semoga makin menambah iman kita dan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk hadir pada tanggal 8 Juli 2026 dalam kajian duha yang insya Allah akan dihadiri oleh Ustaz Abdullah bin Nasir atau Aijim yang selama ini dikenal, pada pukul 9 sampai dengan jam 10.30. Terima kasih. Untuk mengakhiri kajian ini, mari kita baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.